Hai, sampai ketemu lagi. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik PPN selanjutnya, yaitu PPN sebagai pajak objektif. Apa itu karakteristik PPN sebagai pajak objektif? Yang dimaksud dengan PPN sebagai pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban utang pajak ditentukan oleh adanya faktor objektif, yaitu adanya tatbestan. Apa itu tatbestan? Tatbestan adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak, yang juga disebut sebagai objek pajak. Dengan demikian, bahwa sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai itu ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektivitas tidak merupakan faktor yang relevan untuk menentukan adanya PPN terutang. PPN tidak dapat membedakan atau tidak membedakan antara konsumen yang berupa orang pribadi dengan badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka akan diperlakukan sama, yaitu dikenai PPN sebesar 10%. Jadi, dengan demikian, bahwa karena tidak memperhatikan kondisi subjektif daripada subjek pajak, maka inilah salah satu kelemahan PPN sebagai pajak objektif. PPN kurang memperhatikan asas keadilan pemungutan pajak, yaitu pertama, dalam mekanisme pemungutannya, PPN memberi perlakuan yang sama terhadap konsumen dalam kondisi yang berbeda. Yang kedua, menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Masih bingung apa yang saya maksud? Ayo kita berikan contoh sebagai berikut. Misalnya, ini penghasilan Dr. Andes Dudung, SHLLM misalnya, selaku Direktur PT Kandala dibandingkan dengan penghasilan Saudara Diding selaku pesuruh di perusahaan ini. Jelas bagaikan bumi dengan langit. Tuan Dudung memiliki seorang anak laki-laki sebaya dengan anak Diding, dan kedua anak ini sekolah di SMP yang sama. Di sekolah ini berlaku ketentuan bahwa setiap siswa wajib mengenakan sepatu kets warna hitam dan mereknya tidak boleh berbeda. Nah, sebagai contoh misalnya harga daripada sepatu tersebut adalah Rp200.000. Tuan Dudung dan Eman keduanya masing-masing pergi ke toko sepatu, dan secara kebetulan keduanya mendapatkan harga sepatu yang saya tadi maksud sebesar Rp200.000. Maka baik Tuan Dudung maupun Diding masing-masing akan membayar PPN sebesar 10% kali Rp200.000, yaitu Rp20.000. Bagi Diding, uang sebesar Rp20.000 ini memiliki nilai yang cukup berarti dibandingkan bagi Tuan Dudung. Diding berpikir andai kata uang Rp20.000 itu dibelikan beras beserta lauk pauk, dapat dimakan bersama-sama anak dan istrinya. Sementara bagi Tuan Dudung, uang Rp20.000 merupakan jumlah yang kurang berarti, bahkan andai kata hilang pun tidak akan dia pikirkan. Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa Diding memperoleh penghasilan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya.
kebutuhan hidup yang sangat sederhana, bahkan mungkin masih memiliki utang di warung tetangga, dan jangan-jangan untuk membeli sepatu tersebut terpaksa dia pinjam uang dari mertua, bukan tanpa bunga, mungkin tanpa balik alias minta. Nah, dia harus memikul beban PPN yang sungguh berat menurut ukurannya. Sebaliknya bagi Tuan Dudung yang tinggal di lingkungan rumah gedung cukup megah, PPN sebesar 20.000 ibarat angin lalu tanpa meninggalkan kesan. Inilah yang disebut sebagai dampak regresivitas atau kesenjangan beban pajak, yaitu beban pajak akan dirasakan berbeda antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Nah, untuk mengurangi regresivitas PPN ini, bagi konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah, itu akan dikenakan tambahan pajak baru yang namanya pajak penjualan barang mewah di samping PPN. Sebagai contoh misalnya, ketika Tuan Dudung tadi juga membeli AC 2 PK untuk dipasang di rumahnya, maka wajib dia membayar di samping PPN 10%, juga dia wajib membayar PPN BM 20%. Berarti ada beban pajak tambahan, sedangkan Diding yang tidak mungkin beli AC, memang PPN BM dikenakan dengan tujuan utama untuk mengurangi sifat regresivitas PPN, bukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Itu saja teman-teman sekalian untuk karakteristik berikutnya, yaitu PPN sebagai pajak objektif ini. Terima kasih, dan apabila video ini cukup bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like and subscribe. Dan karena like and subscribe itu adalah gratis. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.